Assalamualaikum, bertemu kembali bersama saya Neti Kusmawati, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Ciamis dalam demonstrasi kontekstual di modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Hari ini saya tidak sendirian, saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Mekar Mukti, yaitu Bapak Ahmad Mulyana SPD. Selamat siang Pak. Selamat siang. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai wawancara ya Pak, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya sebagai calon guru penggerak ya Pak diminta untuk mewawancarai 2-3 kepala sekolah. Nah, salah satunya kepala sekolah di mana tempat saya bekerja. Bagaimana Pak? Sudah siap untuk kita mulai wawancaranya? Siap. Saya siap membantu apa yang ditanyakan. Mungkin saya bisa, kalau bisa saya menjawab selengkap-lengkapnya. Mudah-mudahan jawaban saya bisa membuat puas Ibu Neti. Ya, ini ya Pak, mungkin nanti saya akan melakukan wawancara dengan Bapak dan akan mengajukan beberapa pertanyaan. Mungkin selama Bapak menjadi kepala sekolah sering menemukan kasus-kasus atau permasalahan seperti dilema etika atau bujukan moral ya Pak, di mana yang kita ketahui itu dilema etika itu adalah dihadapkan pada permasalahan benar lawan benar. Seperti di sini bagaimana Bapak dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral seperti itu ya Pak. Mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaannya, yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau bujukan moral? Kami khususnya di lingkungan Satuan Pendidikan SDN 1 Mekar Mukti bisa tahu atau bisa mengetahui jika ada dilema etika ketika ada situasi di mana kepentingan atau nilai-nilai yang bertentangan. Umpamanya jika ada seorang siswa mengalami permasalahan, baik permasalahan itu di sekolah maupun permasalahan di rumah, ini memungkinkan bisa berdampak pada anak atau pada sekolah. Atau ketika ada kami berunding atau keputusan di antara kami yang berbeda paham, itu memang sudah suatu kewajaran. Tapi itu juga kita harus berhati-hati dalam memutuskan maupun mendiskusikannya supaya hasil yang diharapkan untuk semua ini berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian selama ini bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama ya untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kami biasanya bersama teman-teman, khususnya rekan-rekan guru maupun yang bekerja sebagai tendik, ini pasti dibicarakan dulu permasalahannya. Kami membuat pertimbangan yang mungkin semua aspek dan mendengarkan pendapat dari semua rekan-rekan guru. Kemudian kami membuat suatu keputusan berdasarkan apa yang terbaik, apa yang bisa dilakukan oleh semua rekan-rekan dengan satu tujuan, yaitu mencapai hal atau etika yang sangat diharapkan khususnya di satuan pendidikan ini. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang akan dilakukan oleh? Kami kumpulkan ya Bu ya semua informasi
yang ada baik dari siswa maupun dari rekan-rekan. Lalu yang langkah yang kedua, kami identifikasi dulu, kami teliti dulu ya nilai-nilai yang bertentangan apa saja yang menjadi faktornya. Yang ketiganya kami bicarakan dengan tim untuk mencari solusi atau pemecahan masalahnya secara adil. Setelah itu kami buat keputusan dan menyusun rencana untuk melaksanakannya yang sesuai dengan apa yang tadi didiskusikan. Ya. Apakah ada hal-hal yang selama ini oleh Bapak dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang paling efektif adalah melibatkan semua pihak dalam diskusi. Jadi tidak bisa hanya satu orang ataupun hanya sebagai pimpinan yang memutuskan, itu tidak akan jadi hal yang mungkin yang tidak baik ya Bu ya. Kemudian pastikan semua orang tahu apa yang terjadi dan membuat keputusan yang jelas dan adil. Keterbukaan atau transparansi dan komunikasi yang lancar dari semua anggota guru-guru di sini yang sangat paling membantu sekali untuk kelancaran hal ini. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangannya apa dalam pengambilan keputusan pada dilema etika tersebut? Tantangannya termasuk ini menghadap kesulitan memuaskan semua orang dan membuat keputusan cepat ketika ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Ini perlu dipilih dengan yang benar-benar yang baik. Kan ya Pak ya. Ya. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika atau langsung menyelesaikannya ketika permasalahan itu terjadi, atau bagaimana, ada jadwal yang dijadwalkan atau langsung diselesaikan ketika ada masalah tersebut terjadi? Kami tidak, hal ini untuk pertanyaan kami tidak mempunyai hal ya jadwal yang tetap Bu. Tapi kami berusaha untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin, tidak menunda-nunda. Kami buat rencana tindakan, memberikan waktu untuk setiap langkah agar semuanya kembali lagi berjalan dengan yang lancar, hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, transparan. Itulah yang biasa kami lakukan. Kemudian apakah ada seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut? Ini diambil dari dukungan Bu. Ini dukungan dari rekan-rekan atau dari tim sekolah, berdua adanya pedoman ataupun tuntunan yang jelas dan bantuan dari konsultan jika perlu sangat membantu. Dukungan dari pimpinan dan komunitas sekolah juga ini penting untuk saling bekerja sama. Ya komite, biasa kami ajak bicara untuk memutuskan hal-hal yang memang tidak bisa diputuskan oleh sekolah sendiri. Kemudian ini untuk yang terakhirnya ya Pak, Ya. Dari semua hal tadi yang telah Bapak sampaikan itu, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil sebuah keputusan? Pengalamannya Bu, saya mungkin bisa belajar pentingnya komunikasi yang terbuka atau transparansi dan mendengarkan semua pendapat dari rekan-rekan. Kita juga perlu fleksibel atau luas dan siap menyesuaikan keputusan berdasarkan situasi yang ada agar keputusan yang diambil ini tetap adil dan bermanfaat bagi semua dan dijalankannya dengan penuh tanggung jawab. Itu Bu, mungkin yang dapat saya. Mungkin ya, ya baik Pak ya, mungkin itu sesi wawancara kita pada siang hari ini. Pak, mudah-mudahan kedepannya saya sebagai calon guru penggerak ya Pak dapat menerapkannya sehingga nantinya jika menjadi seorang pemimpin pembelajaran di kelas saya dapat menerapkannya dengan baik Pak.
mungkin baiklah ya Pak. Sekian bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak Guru hebat, demikianlah wawancara atau bincang-bincang saya dengan Kepala SDN 1 Mekar Mukti. Mudah-mudahan semua ini dapat bermanfaat bagi saya sebagai calon guru penggerak dan bisa menjadi pemimpin di masa depan, bisa menjadi pemimpin dalam pembelajaran di kelas dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Nepi Kusmawati, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Ciamis, dalam demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Hari ini saya tidak sendirian. Saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Mekar Mukti, yaitu Bapak Yoyo Taryono, SPD MPD. Selamat siang Pak. Selamat siang, Nek. Bagaimana Pak kabarnya siang ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Ya. Sebelum kita mulai mewawancarai ya Pak, sebelumnya saya ingin mengucapkan rasa terima kasih atas waktunya yang Bapak berikan kepada saya ya. Di sini saya sebagai calon guru penggerak Pak diminta untuk mewawancarai 2 sampai 3 kepala sekolah. Jadi salah satunya adalah Bapak sendiri di sini. Nah, di mana baiklah Pak, mungkin sekarang kita mulai wawancaranya. Bagaimana Pak? Sudah siap? Insyaallah. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Iya, ini ya Pak. Gini Pak, ini kan biasanya di sekolah Bapak ada kasus-kasus ya Pak, untuk penanganan kasus tentang dilema etika. Bagaimana nanti Bapak cara mengatasi kasus-kasusnya itu mau seperti apa ya Pak? Di sini saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Insyaallah siap. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Dalam permasalahan, kalau ada masalah-masalah terutama tentang etika, mungkin saya harus benar-benar bijaksana. Mengapa? Karena dalam menyelesaikan masalah itu banyak alasan-alasan yang masuk akal dan yang tidak masuk akal. Kalau yang masuk akal, yang sudah dimengerti dan dipahami, tentu saya membuat sebuah keputusan. Sedangkan apabila masalah tersebut kami masih ragu, jadi kami mengadakan bujukan atau rujukan, bertanya kepada rekan-rekan guru ataupun ke rekan kepala sekolah. Begitu, mungkin begitu jawaban saya sementara. Disosialisasikan Ya, Pak kepada ya. rekan sejawat. Ya betul. Karena kan untuk membuat keputusan itu kita harus benar-benar benar, jangan sampai kita membuat keputusan yang salah. Gitu ya. Nah, selama ini bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak bina ini ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan ya Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama menggandeng nilai kebajikan tersebut. Ya. Karena mungkin keterbatasan saya sebagai kepala sekolah dan juga membuat keputusan itu harus benar, dan untuk itu maka kami selalu berkoordinasi atau berdiskusi dengan rekan-rekan guru khususnya yang ada di sini. Bahkan kalau memang ini perlu, kami bermusyawarah dengan komite sekolah. Supaya Pak adanya sosialisasi dari pihak keluarga dan kepala komite sekolah. Ya dilibatkan. Iya. Setiap permasalahan yang ada di sekolah, kebutuhan dan sebagainya, saya selalu berkoordinasi dengan komite sekolah. Nah, kemudian langkah apa atau prosedur seperti apa yang
bisa Bapak lakukan selama ini? Ya, biasanya kalau ada suatu permasalahan, masalah etika, masalah belajar mengajar, kesulitan anak dalam belajar, tentunya kami selalu berdiskusi dan dengan guru dan kita mengidentifikasi atau masalah apa, dan tentunya kita selalu berdiskusi, berbicara, bermusyawarah dengan rekan-rekan, karena walaupun bagaimana setiap permasalahan itu pasti ada. Anak ya anak kesulitan belajar, kemudian anak yang agak lain daripada yang lain. Nah itu makanya kita dimusyawarahkan dengan sesama guru. Nah, kemudian hal apa saja yang selama ini udah Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dalam etika ini? Ya, kan permasalahan itu banyak. Yang tadi disampaikan ada permasalahan masalah kegiatan belajar, kemudian ada juga kadang-kadang ada anak yang kurang semangat dalam belajar, nggak mau belajar. Nah itu kami tadi juga sampaikan bahwa kami selalu bermusyawarah dengan rekan-rekan guru dan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan orang tua siswa, karena masalah belajar mengajar itu bukan hanya tanggung jawab kita di sekolah, kan di sekolah waktunya terbatas, sehingga kami juga selalu berkomunikasi dengan orang tua siswa agar mereka juga memberikan motivasi supaya siswa mau belajar di rumah, misalnya itu permasalahan masalah kegiatan belajar mengajar. Kalaupun ada juga masalah, misalnya ada anak yang sedikit nakal dan sebagainya, itu juga sama dengan orang tua dan guru juga. Nah, kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Masalah jadwal tidak ada nih Bu, ya tidak ada Bu. Nah mengapa itu kan ada masalah baru kita selesaikan secara preventif maupun ya secara bertahap gitu kan. Nah itu jadi kita tidak ada jadwal khusus untuk menyelesaikan masalah, karena masalah juga kan tidak sesuai, tidak ada rencana, tidak ada rencana untuk membuat masalah gitu kan, sehingga itu mah tidak ada jadwal. Nah, kemudian apakah ada orang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Ya, tentu saja ada. Ya, karena masalah itu kan derajatnya, nilainya kan berbeda-beda. Kalau memang saya biasa selesaikan masalah tersebut, langsung saya putuskan harus bagaimana langkah yang diambil. Tapi kalau masalah tersebut dirasakan berat karena harus dipertimbangkan benar dan salah, dan ini juga benar, ini juga benar. Nah ini yang jadi masalah, sehingga tentunya kami memerlukan bantuan rekan-rekan guru, rekan-rekan bahkan saya selalu koordinasi dengan kepala sekolah yang lain, bahkan saya juga berkoordinasi dengan pimpinan kami, dengan atasan kami seperti pengawas, dengan korwil, itu ya, itu. Ya. Mungkin untuk yang terakhir nih ya Pak ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak untuk mengambil keputusan dilema etika tersebut? Setiap permasalahan tentunya ini ada kesan dan pesan, dan ini juga dijadikan pembelajaran bagi kami, di mana setiap permasalahan itu selalu dijadikan catatan, sehingga setiap masalah-masalah kami juga dicatat di dalam buku, dan kemudian masalah-masalah tersebut dijadikan pengalaman untuk langkah ke depan, supaya kalau terjadi suatu masalah, terutama masalah etika, nanti kita sudah punya gambaran bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga sekolah kami tidak ada permasalahan-masalah yang berarti. Dan alhamdulillah setiap permasalahan di SD 2 Mekar Mukti itu bisa diatasi dengan baik. Alhamdulillah lancar, aman,
di SD 2 Mekar Putih ini. Itu yang bisa saya sampaikan dari jawab. Mungkin gini, mungkin dapat ditarik refleksinya ya dari Ya. tadi Bapak yang Bapak jawab dari pertanyaan saya. Dari Bapak itu kalau ada apa disosialisasikan, dikomunikasikan dengan rekan guru sejawat maupun dengan kepala sekolah yang lain, Ya. serta dengan komite sekolah Orang-orang ataupun pembeli. dengan ya Orang-orang ataupun dengan paguyuban Kelas, siswa ya, kelas kalau misalnya. ada pengurus kelas ya. Kita seperti itu, jadi tetap selalu berkoordinasi, berkolaborasi dan Ya. komunikasi yang menjaga komunikasi yang baik ya Pak, tentunya. Betul. Mungkin ya Pak, baiklah Bapak guru hebat. Demikianlah wawancara saya dengan Kepala Sekolah SDN 2 Mekar Muti. Mudah-mudahan semua ini dapat bermanfaat bagi saya sebagai calon guru penggerak, dan semoga saya ke depannya nanti bisa menjadi pemimpin di masa depan. Mungkin Amin. sekian wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan Saya semangat, ucapkan lancar, lolos, terima kasih. nggak ada halangan. Assalamualaikum Oke, siap. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali bersama saya Nepi Kusmawati, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Ciamis dalam demokrasi kontekstual, yaitu di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Hari ini saya tidak sendirian, saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah dari SDN 3 Mekar Muti, yaitu bersama Bapak Dena Resmana SPD MPD. Selamat siang Bapak, hari Selamat ini siang, Bu. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai wawancaranya, saya ingin menyampaikan ya Pak, rasa terima kasih karena telah mengganggu waktunya yang diberikan kepada saya. Di sini ya Pak, saya sebagai CGP diminta untuk mewawancarai 2-3 kepala sekolah. Jadi salah satunya itu yaitu Bapak. Bagaimana Bapak? Sudah siap untuk kita memulai wawancaranya? Insya Allah siap. Mungkin selama ini ya Bapak menjadi kepala sekolah sering menemukan kasus-kasus ataupun permasalahan ya, seperti dilema etika ataupun bujukan moral. Yang dimana kita ketahui dilema etika itu adalah mana kita dihadapkan pada permasalahan ya, benar lawan benar seperti itu. Di sini bagaimana Bapak nanti bisa menghadapi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral seperti itu. Oke, Bapak, kita mulai wawancaranya. Siap. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Biasanya saya atau pihak sekolah mengidentifikasi masalah tersebut dilihat dari kebutuhan pribadi siswa tersebut ya. Seperti siswa tersebut terlambat datang ke sekolah, tetapi alhamdulillah walaupun terlambat datang ke sekolah nilainya ada yang tinggi dan tetap masuk ke sekolah, jadi tidak full tidak masuk sekolah gitu. Atau juga bisa diidentifikasi dengan adanya siswa berkelahi di sekolah gitu karena hal sepele dan sebagainya, seperti itu Bu cara mengidentifikasinya. Terus kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya yang saya dan rekan-rekan lakukan yaitu saya selaku kepala sekolah berdiskusi bersama guru-guru dan juga pihak komite untuk menyelesaikan hal-hal seperti yang tadi Ibu sebutkan. Karena bagaimanapun
diskusi atau musyawarah itu bagi saya pribadi dan kami di SD Petani Politik sangat penting dalam mencapai sesuatu adanya perbedaan-perbedaan di antara keputusan tersebut. Kemudian coba langkah-langkah apa atau prosedur apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Biasanya prosedur atau langkahnya kami selalu mengumpulkan informasi terkait hal yang tadi, kemudian mengidentifikasi nilai-nilai apa yang bertentangannya, kemudian mempertimbangkan dampak dari keputusan yang akan kami ambil. Setelah itu didiskusikan bersama tim atau guru-guru yang ada di sekolah. Selanjutnya setelah didiskusikan, kami mengambil keputusan atau menganalisa dulu hasil diskusi tersebut. Kemudian kami membuat rencana terhadap keputusan tersebut itu. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif ya dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di lembaga etika tersebut? Biasanya yang menurut kami atau saya efektif yaitu melibatkan berbagai pihak di dalam kami memecahkan ataupun memusyawarahkan terhadap pertentangan tersebut, karena jika prosedur pengambilan keputusan dilakukan dengan benar, insya Allah apapun yang terjadi terhadap peserta didik kami ataupun warga sekolah akan menghasilkan sesuatu yang baik untuk kemajuan sekolah itu, Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lembaga etika? Biasanya yang menjadi tantangan itu dari pihak luar, Bu, karena pihak luar hanya melihat dari luar, tidak bisa masuk ke dalam dan tidak mengetahui. Makanya kami bersama tim guru-guru selalu mengcover apapun pandangan orang-orang yang di luar terhadap permasalahan atau pertentangan yang ada di sekolah kami, apakah itu melibatkan peserta didik, guru ataupun warga sekolah yang lainnya. Ya. Kemudian apa saja yang dimiliki sebuah tatkala atau jadwal? Apakah ada jadwal tertentu Pak untuk menyelesaikan kasus dilema tersebut? Atau langsung menyelesaikannya di tempat atau terjadwal gitu ada kapan? Sejujurnya di kami tidak mempunyai jadwal, Bu. Apapun yang terjadi biasanya kami insidental itu. Apabila ada kejadian kami respect dengan apa yang terjadi. Tidak ada jadwal tertentu untuk mendiskusikan atau bermusyawarah terhadap hal yang akan terjadi. Langsung diatasi langsung ya Pak? Iya, betul, Bu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempengaruhi atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus ini? Biasanya alhamdulillah di kami itu selalu mendukung, Bu, ya. Selain itu apabila ada kebuntuan, kami selalu mengundang pengawas ataupun pihak-pihak yang sejujurnya bisa membantu menyelesaikan permasalahan. Andai kata kami di sekolah itu tidak atau belum bisa memecahkan perbedaan atau pertentangan terhadap hal tersebut. Kemudian yang terakhir apa ya, dari semua hal yang telah tadi Bapak sampaikan ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di Banyak hal apabila terjadi sesuatu di sekolah, Bu, khususnya tentang bagaimana cara kita berbuat memutuskan secara bijak, karena keputusan itu pasti tidak akan mengenakan semua pihak, tetapi dengan bijak kita akan belajar lebih dewasa dan akan mencari keputusan yang fleksibel yang menguntungkan semua pihak atau disebut dengan win-win solution. Itu mungkin siapa bagus sekali, mungkin saya refleksikan di sini ya. Nanti saya bisa terapkan ilmunya untuk saya aja ya dari Bapak. Jadi setelah pengambilan keputusan nggak langsung ya Pak dikomunikasikan dengan rekan sejawat guru yang lain. ya betul, dimusyawarahkan. Dimusyawarahkan.
langsung Tidak ada. penyelesaian supaya permasalahan cepat selesai di Iya betul. seperti itu ya. Iya betul. Oke, baik Bapak, mungkin itu ya sesi wawancara kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan kedepannya saya ya Pak sebagai calon guru penggerak dapat juga menerapkannya sehingga nantinya jika menjadi seorang pemimpin pembelajaran di kelas ya Pak untuk saya nanti ke depannya. Ya, Baiklah mudah-mudahan. Bapak, terima kasih atas waktunya memberikan izin kepada saya untuk mewawancara Bapak. Ya, sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan guru hebat, itulah tadi pembicaraan wawancara saya bersama Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Mekarmukti yaitu Bapak Dena Esmana SPD MPD. Mudah-mudahan apa yang kami bincangkan ini bisa menambah wawasan bagi saya sebagai calon guru penggerak yang nantinya dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari saya sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.